Kalian pasti pernah merasakan suasana hati yang sedang bagus, seperti senang ketika melakukan hobi atau senang ketika usaha kita diapresiasi oleh orang. Di samping itu, kalian pasti pernah merasakan suasana hati yang sedang buruk, seperti sedih ketika mendapat nilai ujian yang buruk atau merasa pusing ketika ditimpa banyak masalah. Mengalami suasana hati yang baik maupun buruk merupakan hal yang wajar. Namun, hal ini berbeda dengan orang penderita bipolar. Mereka yang menderita bipolar memiliki ayunan mood yang ekstrim dengan pola mood yang mudah berubah secara drastis. Seorang pengidap bipolar dapat merasa sangat antusias dan bersemangat, atau biasa disebut dengan fase mania. Namun, dalam sekejap saja, suasana hatinya dapat berubah drastis. Ia merasa depresi, pesimis, putus asa, atau bahkan merasa ingin mengakhiri hidupnya. Hal-hal seperti inilah yang biasa dialami oleh orang-orang pengidap bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa mania dan depresi. Karena itu, istilah medis sebelumnya disebut dengan manic depressive. Suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba antara dua kutub yang berlawanan, yaitu kebahagiaan dan kesedihan yang berlebihan tanpa pola atau waktu yang pasti. Gangguan bipolar memiliki dua kategori, yaitu gangguan bipolar tipe 2 dan gangguan bipolar tipe 1. Orang yang mengidap gangguan bipolar tipe 2 mengalami episode depresi dan hipomania, atau berkurangnya kebutuhan untuk tidur, energi yang tinggi, afek positif, dan sangat percaya diri. Sedangkan orang yang mengidap gangguan bipolar tipe 1 mengalami episode depresi dan mania. Mania mirip seperti hipomania, tetapi lebih ekstrim, dengan gejala tambahan seperti delusi, impulsivitas, dan distraktibilitas. Pada gangguan bipolar, terdapat 4 jenis mood episode, yaitu mania, hipomania, depresi, dan episode campuran. Setiap jenis mood episode ini memiliki gejala yang unik. Episode mania. Mania adalah kondisi gangguan suasana hati yang membuat seseorang merasa sangat bersemangat secara fisik dan mental. Orang dengan gangguan bipolar yang mengalami episode ini akan membuat keputusan yang tidak rasional. Misalnya, menghabiskan uang dalam jumlah yang besar untuk membeli sesuatu yang sangat mahal. Episode hipomania. Hipomania adalah bentuk mania yang lebih ringan atau tidak terlalu ekstrim perubahan suasana hatinya. Meskipun tidak terlalu ekstrim, orang yang mengalami episode ini akan melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kondisi ini sulit untuk diketahui, tapi orang-orang di sekitar pasien mampu mengenali perubahan tersebut. Episode depresi. Episode depresi yaitu periode di mana pengidap bipolar merasa sangat sedih, acuh tak acuh, dan tanpa harapan. Biasanya pada episode ini, para pengidap bipolar memiliki suasana hati yang murung dan perasaan sedih yang berkepanjangan. Mereka sering menangis tanpa alasan yang jelas dan juga kehilangan minat untuk melakukan sesuatu. Episode campuran. Episode campuran adalah suatu kondisi di mana tahap mania dan depresi terjadi secara bersamaan. Pada saat tertentu, penderita mungkin bisa merasakan energi yang berlebihan, tidak bisa tidur, muncul ide-ide yang berlalu lalang di kepala, agresif, dan panik. Akan tetapi, beberapa jam kemudian, keadaan itu berubah menjadi sebaliknya. Penderita merasa kelelahan, putus asa, dan berpikiran negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Hal itu terjadi secara bergantian dan berulang-ulang dalam waktu yang relatif cepat. Pada episode ini, penderita paling banyak memiliki keinginan untuk bunuh diri karena merasa kelelahan, putus asa, delusi, dan juga halusinasi. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis obat untuk pengidap gangguan bipolar,
Yang pertama, litium. Litium adalah obat penstabil suasana hati yang telah digunakan sejak tahun 1970-an. Litium dapat membantu mengendalikan gejala mania akut dan juga efektif dalam mencegah terulangnya periode mania dan depresi. Lalu, antikonvulsan. Antikonvulsan telah digunakan sejak pertengahan 1990-an. Obat antikonvulsan meliputi divalproxodium, lamotrigin, dan asam valproat. Efek samping dari antikonvulsan termasuk penambahan berat badan, mengantuk, dan ketidakmampuan untuk duduk diam. Antikonvulsan juga dikaitkan dengan peningkatan resiko pikiran dan perilaku bunuh diri. Selanjutnya, antidepresan, termasuk inhibitor serotonin reuptake, serotonin reuptake inhibitor, inhibitor monoamin oxidase, dan tricyclic. Antidepresan dapat ditambahkan untuk membantu mengelola depresi pada gangguan bipolar, tetapi terkadang dapat memicu manic episode. Dari hasil penelitian studi MRI menunjukkan gray matter otak orang dengan gangguan bipolar menunjukkan bahwa adanya reduksi secara keseluruhan dan struktur otak berukuran lebih kecil pada korteks prefrontal medial, singular anterior kiri, gyrus temporal superior kiri, daerah prefrontal tertentu, dan hipokampus. Sedangkan meta-analisis fMRI menunjukkan aktivitas atipikal pada korteks frontal, struktur lobus temporal, dan ganglia basal, serta konektivitas fungsional atipikal di antara beberapa struktur pada berbagai keadaan kognitif. Para ilmuwan mengatakan gangguan bipolar adalah gangguan yang dialami terus-menerus dan juga terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama atau bisa sampai seumur hidup. Namun, mengurangi dampaknya bukanlah hal yang tidak mungkin. Hal yang terpenting adalah jangan ragu untuk datang ke psikolog, karena hal tersebut akan sangat membantu. Sebagai akhir kata, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.